Salam sehat dan bahagia, perkenalkan saya Elfrida Manurung, saya calon pengajar praktik dari Kota Medan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang telah menjadi landasan transformasi pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan hanyalah sebuah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya seorang anak. Dan hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau di luar kehendak dari kaum pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan yang ada di dalam hidup batin dan hidup lahir mereka. Jadi kita guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan tersebut agar dapat memperbaiki lakunya. Ibarat seorang petani padi, guru hanya mampu memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mungkin mengganggu hidup tanaman padi tersebut, tanpa bisa mengganti kodrat tanaman padi menjadi tanaman lain seperti jagung, semangka, dan lain-lain. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi manfaatnya sangat besar bagi kehidupan tumbuhnya anak. Dan dalam proses menuntun tersebut, anak akan diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong yang mendidik dengan sistem pamong hanya memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Dan kebebasan atau kemerdekaan dalam belajar bukanlah berarti kebebasan yang mutlak. Anak juga harus sadar, memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga akan mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Ada 3 aspek dalam sistem pamong, yaitu asah, asih, dan asuh. Asah berfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual, dan asih berfokus pada proses pembelajaran berdasarkan kasih sayang, simpati, dan empati terhadap anak. Dan asuh berkaitan dengan unsur pembinaan dan bimbingan. Dan sistem pamong tersebut dilakukan dengan pendekatan budaya melalui permainan, nyanyian, dongeng, olahraga, sandiwara, bahasa, seni, bahkan agama, dan lingkungan alam yang sifatnya menyenangkan. Bapak Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua konsep Montessori dan Froebel. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pelajaran panca indera dan permainan anak tidak dapat dipisahkan, sehingga tercapailah pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak merasa selamat dan bahagia dalam proses pembelajaran. Pendidikan berhubungan dengan kodrat dan alam dan zamannya. Anak memiliki kodratnya masing-masing. Ada anak yang tidak baik pada dasarnya. Tentu saja anak tersebut perlu mendapat tuntunan agar mereka baik budi pekertinya. Jikalau tidak mendapat tuntunan, tentu akan mudah menjadi orang yang jahat. Begitu juga dengan anak yang sudah baik pada dasarnya. Juga masih memerlukan tuntutan agar mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, dan dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Karakter atau watak atau budi pekerti adalah sifat jiwa manusia mulai dari angan-angan dan menjadi tenaga. Orang yang mempunyai kecerdasan berbudi pekerti akan selalu memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau tabiat biologis manusia tidak dapat dirubah. Anak lahir dengan membawa watak biologisnya masing-masing, yang disebut dengan teori bukan tabula rasa. Tetapi dengan adanya tuntutan atau pendidikan budi pekerti akan mengajarkan anak akan penguasaan diri, sehingga dapat menonjolkan karakter baik pada anak tersebut dan menutupi tabiat yang kurang baik pada anak tersebut. Demikian beberapa prinsip pendidikan yang memerdekakan berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.